Kondisi tanah di daerah kering pada umumnya berbatu dan lapisan tanah yang subur sangat tipis. Peningkatan kesuburan tanah dapat dilakukan melalui pembenaman bahan organik. Dengan cara ini, proses peningkatan kesuburan tanah akan lebih cepat dan efektif dibandingkan dengan cara penebaran saja atau berok. Sebelum melakukan pembenaman pada bidang olah, pisahkan terlebih dahulu antara daun dan ranting. Penebaran selanjutnya dilakukan pada saat penyiangan pertama. Hal ini dimaksudkan untuk menambah kesuburan tanah, menekan pertumbuhan gulma, dan menahan permukaan tanah dari derasnya percikan air hujan. Daun-daun disebarkan terlebih dahulu, kemudian dibenamkan ke dalam tanah. Setelah itu, diolah dengan menggunakan cangkul, linggis, atau menggunakan luku. Pembenaman pupuk hijau dilakukan 2-4 minggu sebelum penanaman tanaman pangan. Tujuannya untuk menghindari tanaman pangan dari serangan hama ulat kepompong atau bobo. Kandang lorong adalah kandang sapi berbentuk lorong untuk membatasi ruang gerak sapi. Di belakang kandang lorong biasanya dibuat lubang khusus untuk menampung kotoran sapi, sehingga kotorannya terkumpul di satu tempat. Gunakan pupuk kandang yang sudah matang atau yang sudah menjadi tanah. Sebaiknya pupuk kandang langsung dibenamkan ke dalam tanah atau digemburkan dengan pacul sehingga dapat tercampur merata dengan tanah olahan. Apabila pupuk kandangnya masih basah atau mentah, sebaiknya digunakan sebelum penanaman tanaman pangan. Sedangkan jika akan digunakan secepatnya, tambahkan abu dapur. Kompos adalah bahan organik yang dibuat dari pupuk hijau, pupuk kandang, limbah pertanian berupa jerami, serbuk gergaji, dan abu dapur. Pembuatan kompos melalui proses fermentasi. Jika menggunakan kompos setengah matang, sebaiknya dibenamkan pada awal musim hujan. Kompos yang sudah matang dapat digunakan sebagai pupuk dasar atau pupuk susulan pada tanaman umur panjang maupun sayur-sayuran. Keuntungan pemanfaatan pupuk kompos adalah bahannya mudah diperoleh, mudah dikerjakan, dan tidak merusak lingkungan atau mengganggu kesehatan manusia. Banyak bahan tersedia di sekitar kita yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Bokasi dapat dibuat dari berbagai jenis tanaman yang ada. Yang perlu diperhatikan, bahan tersebut mudah terurai dan tidak bergetah. Supaya bokasi dapat terurai dan siap pakai, tinggi gundukan tidak boleh lebih dari 15 cm. Hal ini bertujuan agar gundukan mudah dibalik dan terjadi penguraian secara merata.
Penyimpanan sebaiknya di tempat teduh dan hindarkan dari sinar matahari secara langsung. Setelah disimpan 2 minggu, bokasi siap dipakai. Tanda-tanda bokasi siap pakai yaitu tidak lengket atau menggumpal saat diremas dan dilepas. Bokasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, terutama dalam hal mutu dan jumlah produksi. Bokasi sangat baik digunakan untuk pembuatan olah jalur dan olah lubang, atau untuk pemupukan sayur, juga untuk pesemaian tanaman umur panjang. Mulsa dimanfaatkan untuk menjaga kelembapan dan mengembangkan mikroorganisme tanah. Selain itu, dapat mengurangi penguapan, menambah humus tanah, dan mencegah perpindahan debu tanah akibat angin yang kencang. Limbah pertanian sebaiknya disebarkan pada permukaan lahan daripada dibakar. Pembakaran mengakibatkan humus mudah hilang. Selain sebagai sumber pangan dan pakan, semua jenis tanaman kacang-kacangan atau leguminosa dapat juga berfungsi sebagai tanaman penutup tanah. Tanaman penutup tanah dapat dikembangkan dari semua jenis tanaman kacang-kacangan yang bertahan hidup selama 6-12 bulan, terutama di musim kemarau. Apabila diterapkan dengan baik, keseluruhan teknologi ini akan membawa hasil yang sangat bagus, mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan ramah lingkungan. Jika mencintai anak cucu, kembangkan teknologi dan manfaatkan potensi yang ada di sekitar Anda. Sejak berdirinya, Yayasan Mitra Tani Mandiri memberikan perhatian yang sangat serius kepada pengembangan pertanian lahan kering. Dengan bidang-bidang program yang sekarang dikembangkan, yaitu pengembangan warna tani, pengembangan usaha ekonomis dan pemasaran, pengembangan pelatihan dan konsultasi, dan pengembangan atau penguatan institusi, baik lembaga maupun institusi petani. Khusus untuk pengembangan warna tani, salah satu bidang yang atau kegiatan yang cukup mendapat perhatian serius adalah konservasi tanah dan air. Hal ini penting karena daerah NTT itu adalah daerah yang kritis, tandus, dengan curah hujan yang sangat terbatas. Diharapkan dengan memberikan perhatian kepada konservasi tanah dan air, lahan-lahan petani bisa dikelola secara baik, secara berkelanjutan, sehingga bisa memberikan penghidupan yang lebih baik kepada petani, terutama dalam menjamin keberlanjutan sistem usaha tani yang mereka kembangkan. Program-program yang dikembangkan Yayasan Mitra Tani Mandiri selama ini didukung oleh WN, VECO, CRS, dan belakangan ini ada dukungan dari Caritas. Dan sejak tahun 2001, program juga mendapat dukungan dari IFAD dalam hal ini dengan program FEEDER.